البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Haditsus Tsani wal Arba'un ba'da arba'imi'ah 442 untuk cetakan ini, untuk tahqiq ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa merasa takut maka dia akan berangkat di awal malam. Wa man adlat balaghal manzil. Barang siapa berangkat di awal malam dia akan sampai ke tempat tujuan. Tempat tujuan untuk apa? Untuk nuzul, untuk turun dari kendaraan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah adalah mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwasanya barang perniagaan Allah yang ditawarkan kepada kita adalah surga. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan Tirmidzi dan mengatakan hadis ini hasan. Kata Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah, hadis ini dhaif. Dengan apa penjelasan yang panjang disebutkan di sini. Syekh Albani mensahihkan, dan memang apa walaupun ini dhaif tapi kedhaifannya tidak berat dilihat dari rawi-rawinya. Dan maka apa boleh menghasankan berdasarkan apa penghasanan Syekh Albani dan semacam itu. Kenapa? Karena hadis ini sebenarnya ada penguat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, enggak disebutkan di sini tapi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dina yusrun wa la yushaddidin ad-dina ahadun illa ghalabah. Agama ini adalah mudah dan tidak ada orang yang yaitu mengadu kekuatan dengan agama, yaitu agama dibuat jadi keras dan mempersulit agama ini, kecuali illa ghalabah, agama ini akan mengalahkan dia. Kemudian Rasulullah bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru wa siru wa khudhu bi syai'in wa khudhu bi rawhatun fi rawhatin wa ghudwatin wa syai'in minad dulujah. Yaitu teruslah kalian berusaha untuk lurus dan mendekati kelurusan dan bergembiralah kalian dengan agama ini. Ambil sedikit dari waktu pagi, ambil sedikit dari waktu petang, dan sedikit dari di awal malam. Jadi hadis ini ada apa penguat dari hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tadi. Baik. Manakala hadis ini ada penguat, maka syarah-syarah yang disebutkan oleh para ulama boleh untuk disebutkan di sini. Disebutkan di dalam hadis ini, man khafa adlat. Barang siapa merasa khawatir maka dia akan berangkat di awal malam. Ini adalah perumpamaan untuk apa? Untuk kejadian di masa lampau. Yaitu apa? Kebiasaan penduduk suatu negeri kalau mereka diserang oleh lawan dan mereka merasa tidak kuat untuk menghadapinya, mereka akan segera apa? Mereka akan segera berpindah. Dan sekedar lafaz ini saja ada dalil-dalilnya di dalam Bukhari dan Muslim tentang perumpamaan Rasulullah SAW yang menjadi apa? Nadhirul uryan, pemberi peringatan sampai apa? Melepaskan bajunya, mengatakan apa? Atakum, musuh telah mendatangi kalian. Dan Rasulullah menyebutkan permisalanku dengan kalian adalah seperti seseorang yang memperingatkan kaumnya bahwasanya musuh telah datang. Maka hendaknya mereka berangkat. Yang taat pada orang tadi, maka mereka akan segera berangkat meninggalkan negeri itu, pindah ke tempat yang lain. Adapun yang mereka mendustakan pemberi peringatan tadi, mereka santai-santai di negeri situ sampai akhirnya mereka diserang oleh musuh, sebagiannya dibinasakan dan sebagiannya menjadi tawanan. Baik, jadi memang hadis ini ada penguat-penguat. Disebutkan oleh Muhammad Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri, ini adalah perumpamaan apa? Penduduk suatu negeri yang merasa khawatir akan serangan musuh, maka dia berangkat di awal malam, tidak terlambat-lambat nunggu sampai apa? Akhir malam atau nunggu datangnya pagi. Jangan-jangan musuh sudah datang. Dan disebutkan oleh Al-Munawi, demikian pula Al-Qari, ini adalah gambaran apa? Orang yang walaupun itu contoh untuk penduduk negeri yang takut diserang oleh lawan, tapi ini hakikatnya adalah untuk orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Yaitu apa? Dia tidak tahu apa yang Allah Ta'ala takdirkan di masa-masa mendatang. Maka orang-orang yang takut kepada Allah, mereka akan segera beramal adlat, yaitu apa? Berangkat di awal malam. Maksudnya adalah menyegerakan amalan.
Kenapa? Karena boleh jadi kalau dia menunda-nunda amalan, akan datang perkara-perkara yang dia itu adalah sifatnya adalah apa? Sebagai mu'awik. Perkara-perkara yang akan merintangi dia, wal mu'alik, dan yang akan menggantung dia sehingga apa? Tidak jadi bekerja. Dan juga mawani, yaitu faktor-faktor penghalang sehingga tidak jadi beramal dan seterusnya. Maka sebelum datangnya faktor-faktor yang menghalangi itu, hendaknya orang itu segera beramal soleh. Sebelum dihalangi oleh sakit, sebelum dihalangi oleh kesibukan, sebelum dihalangi oleh kefakiran sehingga tidak mampu untuk sedekah, sebelum dihalangi oleh masa tua sehingga dia tidak mampu lagi untuk bekerja sebagaimana kemampuan dia ketika masih muda dan seterusnya. Jadi lafaz man khafa di sini ada maf'ul bih yang terhapus sehingga dia umum. Sebagaimana di masa lalu orang takut kepada musuh-musuh, serangan musuh, maka untuk masa yang sekarang maksudnya adalah takut akan datangnya faktor-faktor penghalang dari amal soleh. Adlat ini adalah gambaran menyegerakan amal soleh, tidak menunda-nunda. Waman adlaja balaghal manzil. Barang siapa berangkat di waktu malam, dia akan segera tiba di tempat tinggal yang aman. Sebagaimana disebutkan oleh At-Tibi, manzil maksudnya adalah ma'man, yaitu tempat keamanan dia, pindah ke benteng yang lebih kuat dan seterusnya. Begitu pula gambaran kehidupan manusia ini. Kalau dia segera beramal dan seterusnya, bekalnya cukup, tahu-tahu datang kematian, maka alhamdulillah dia menghadap Allah dalam keadaan bekal sudah banyak. Atau datang rasa sakit, datang penyakit, atau datang kesibukan, alhamdulillah selama ini dia sudah beramal banyak. Sehingga kesibukan tadi walaupun menghalangi dia beramal, alhamdulillah sudah ada bekal yang cukup dan seterusnya. Adapun kalau sekedar sakit, maka tetap dia akan dicatat itu beramal sebagaimana amal dia ketika sehat. Ala innasil atallahi ghaliyah. Ini adalah khitab untuk orang-orang yang berniaga. Dan memang Allah Ta'ala menjadikan orang yang beriman ini niaga, sebagai niagawan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan balasan mereka akan mendapatkan surga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tumjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, sampai akhir dari ayat-ayat tadi. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian untuk aku tunjukkan kepada perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta kalian. Itu lebih baik untuk kalian seandainya kalian mengetahui, dan seterusnya. Baik, jadi memang kita ini adalah sekedar adalah seorang yang tengah berniaga dengan Allah Ta'ala. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Al-Fawaid, untuk masa-masa hidup kita betul-betul jiwa kita ini sangat mahal di sisi Allah. Kita serahkan jiwa dan harta, maka kita akan mendapatkan surga. Dengan jiwa yang akan kekal di sana dengan kenikmatan yang lengkap dan seterusnya. Dan tidak pernah tua, tidak pernah sakit, tidak pernah sedih dan seterusnya. Adapun kalau kita menunggu untuk menjual jiwa kita di akhirat, maka walaupun kita menebusnya dengan sepenuh bumi emas, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka selama masih ada siang dan malam, selama masih hayat di kandung badan, maka ini adalah kesempatan untuk kita berniaga dengan Allah Ta'ala. Dan sungguh rugi orang yang justru Allah menawarkan perniagaan yang sangat mahal, justru orang ini berpaling. Justru dia memilih untuk menjual dirinya kepada syaitan. Padahal syaitan itu mengajak kemana? Kepada neraka yang menyala-nyala apinya itu. Ini orang yang tolol, yang perniagaannya akan hancur. Orang yang maghbun, dan di hari kiamat ada yaumut taghabun. Hari di mana orang-orang baru sadar bahwasanya mereka tertipu di situ. Harusnya mendapat surga, malah mendapatkan neraka. Harusnya dirahmati oleh Allah, justru Justru dilaknat oleh Allah. Begitu jumpa dengan toke yang berniaga dengan dia, yaitu iblis, ternyata iblis berlepas diri juga. Rugi dengan kerugian yang sangat besar. Baik. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu an, yang Rasulullah bersabda, kullun nasa yaghdu fa bai'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia, setiap jiwa itu setiap pagi dia masuk menjadi menjadi niagawan. Boleh jadi dia menjual dirinya kepada Allah sehingga dia memerdekakan dirinya dari neraka,
Atau boleh jadi dia itu menjerumuskan dirinya ke dalam neraka, tidak mau niaga dengan Allah, akibatnya apa? Dikuasai oleh setan sehingga binasa di dalam neraka. Jadi mau tidak mau memang kita ini niaga. Cuma lihat kepada siapa kita ini bertransaksi. Kalau kepada Allah kita untung, kalau kepada setan maka kita akan merugi. Baik. Maka diingatkan di sini ala innasil atallahi ala jannah. Ketahuilah bahwasanya barang perniagaan yang Allah tawarkan adalah surga. Yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, satu dzarrah saja di surga itu jauh lebih tinggi nilainya daripada dunia seisinya. Iya, debunya saja dari misik. Dari apa? Kasturi. Di mana di dunia ini kita dapatkan debu dari kasturi dan seterusnya, banyak sekali berarti. Dan sangat mahal. Demikian pula batu batanya terbuat dari emas yang berwarna merah, emas yang berwarna kuning, bahkan pokok-pokoknya itu adalah dari permata zamrud yang berwarna merah dan seterusnya. Dan hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang apa? Sebagian gambaran-gambaran tadi. Baik. Untuk kelanjutannya adalah apa? Besok insyaallah, wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau misalnya seorang itu pergi masjid sebagai contohnya, jalan kaki ataupun naik kendaraan, tetapi dalam perjalanan ke masjid itu dia sambil isap rokok, adakah masih ada fadilat keutamaan jalan ke masjid itu, adakah masih dapat ada sebabkan itu? Oh, jelas. Yaitu apa? Selama maksiatnya itu tidak meruntuhkan zat dari ibadah dan tidak pula bertentangan dengan syarat sah ibadah, maka ibadah tadi masih selamat. Maksiatnya itu case-case yang lain. Jadi tetap apa? Tetap selamat dia. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekhul Nayah dan lain-lain tentang masalah orang yang haji tapi hajinya dari apa? Harta yang haram. Maka hajinya tetap sah, tetapi apa? Dia keutamaannya tidak sampai sebagus keutamaan orang yang hajinya adalah dari harta yang halal. Tayyib. Tidak sampai apa? Mabrurnya seperti mabrur orang yang itu. Kenapa? Karena harta yang haram ini tidak masuk di dalam apa? Syarat sah dari haji dia. Berbeda dengan zakat. Karena zakat ini harta memang apa? Harus dari apa? Harta yang halal. Allah tidak menerima kecuali yang tayyib. Tayyib itu aja untuk haji. Apalagi apa? Untuk masalah berangkat sholat di masjid, yang mana untuk masalah rokok ini tidak terkait dengan syarat sah dan tidak terkait dengan zat dari amalan tadi. Maka ibadahnya tetap sah kalau memang syarat yang lain terpenuhi. Tapi apa? Untuk masalah pahalanya tentunya tidak sama dengan orang yang betul-betul murni ibadahnya itu tanpa ada gangguan maksiat-maksiat yang lain. Masalah keutamaan tetap ada keutamaan, cuma mungkin nanti kalau ditimbang ada faktor yang mengurangi itu. Tapi dari sudut pandang amalan tadi dia tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan masalah rokok. Rokok tidak terkait dengan masalah ibadah yang tadi. Berbeda ketika apa? Bid'ahnya terkait dengan masalah ibadah yang tadi, maka boleh jadi akan merusak amalan tadi dan menghilangkan pahalanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.